Hey ho Pop Gengs, udah bukan rahasia lagi kalau kita seringkali menjumpai suatu benda atau barang yang fungsinya nggak kita mengerti. Ya maklum aja sih, teknologi berkembang, barang melimpah pun mudah diciptakan. Berikut beberapa benda yang mungkin belum kamu tahu fungsinya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Siapa nih yang punya bathtub di rumah? Atau doyan booking hotel cuman buat merasakan sensasi mandi busa di bathtub? Pasti enak banget kan? Berendam air hangat, dipenuhi busa dengan aroma terapi yang menenangkan. Ditambah musik favorit. Duh, pasti betah banget kan berendamnya? Nah, tahu nggak, selain bikin rileks, busa di bathtub itu punya fungsi untuk menjaga suhu air biar bisa tetap hangat meski kamu lupa waktu. Oh, pantesan aja ya. Kalau cuman berendam pakai air hangat tanpa busa, airnya cepet jadi dingin. Atau jangan-jangan karena akunya berendam di baskom ya. Terus, siapa nih yang doyan makan es krim McFlurry buatan McD? Kamu pernah nggak sih memperhatikan bentuk sendok yang disajikan? Nah, di situ ada lubang persegi yang mirip sama sedotan di atasnya. Apakah itu untuk pengganti sedotan kalau es krimnya meleleh? Oh, bukan itu fungsinya. Ternyata sejak launching 24 tahun lalu, desain sendok persegi itu digunakan untuk dipasang di mesin. Jadi nanti mesinnya bakal berputar sehingga es krim bisa tercampur dengan topping yang dipesan. Oh gitu. Nah, kamu sendiri paling suka topping apa nih? Nah, buat pecinta otomotif mungkin udah pada tahu kan manfaat tread wear indicator alias tanda indikator keausan pada ban mobil. Tapi, buat aku dan kamu yang cuma taunya naik mobil aja, mungkin gak bakal pernah perhatikan. Ternyata nih, ada tanda keausan berbentuk tanda segitiga yang berada di sekeliling ban dan terletak pada bagian tread yang jumlahnya kira-kira 4 atau 6 tanda. Nah, gunanya itu untuk mengetahui kapan harus mengganti ban lama kamu dengan yang baru. Karena ban adalah hal yang penting untuk keselamatan pengendara. Jadi jangan lupa tetap perhatikan sama bannya ya. Selanjutnya nih, apakah kamu pernah bertanya-tanya, kenapa sih huruf di keyboard itu nggak berurutan aja ya, kayak urutan abjad? A, B, C, D, sampai Z. Malah acak gitu. Nah, susunan keyboard seperti ini udah ada sejak tahun 1873 loh, ditemukan oleh E. Remington. 5 tahun sebelumnya, Christopher Latham Soles mencoba membuat susunan keyboard yang sama seperti susunan abjad yang kita kenal untuk penggunaan di mesin ketik. Tapi nih ternyata, saking mudahnya sehingga terlalu cepat ditekan, tangkai pada mesin ketik jadinya sering macet. Itu karena antar tangkai saling berhimpitan. Ya, meskipun sekarang udah canggih, keyboard komputer atau handphone udah nggak pakai tungkai lagi kayak mesin ketik, tapi tetap aja susunannya masih kayak gitu. Ya, keyboard QWERTY ya kata orang-orang. Nah, buat yang doyan ke mall, apakah kamu pernah saking perhatiannya pada sekeliling, melihat sikat di pinggir eskalator yang dekat kaki kamu? Nah, ternyata fungsinya itu selain buat melindungi pengguna, juga berfungsi untuk eskalator itu sendiri. Sikat ini berguna agar kotoran dan debu nggak masuk ke dalam mesin atau motor penggerak eskalator yang bisa menyebabkan ledakan. Sedangkan untuk kamu, sikatnya itu mencegah bagian pakaian kamu masuk ke sela eskalator kalau berdirinya terlalu di pinggir. Gitu. Lah, aku pikirnya buat sikat sepatu. Ada yang sama nggak? Nah, ini nih, aku pun sering penasaran. Kenapa sih donat itu tengahnya lubang? Jadi, asal-usul mengenai dari mana asal kue donat pertama kali itu masih jadi perdebatan hingga sekarang. Namun yang pasti, lubang di tengah donat itu emang sengaja dibuat agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang dan renyah. Kalau tanpa lubang, seringkali bagian tengahnya nggak matang soalnya. Duh, jadi lapar bahas donat. Oke, yuk kita pindah ke benda terakhir yaitu gagang pintu tembaga. Sepintas, gak ada bedanya sih sama gagang pintu dengan bahan lain, mulai dari besi hingga kayu, ya kan? Tapi, gagang pintu yang terbuat dari bahan tembaga ini punya kelebihan tersendiri. Oh ya?
Nah, jadi tembaga ini punya sifat yang punya kemampuan mensterilkan diri. Makanya jauh lebih aman digunakan dari perkembangbiakan kuman dan bakteri. Terus nih, kelebihan lainnya adalah anti karat. Ayo, siapa nih yang auto ganti gagang pintu abis denger ini? Oke Pop Gengs, itulah ulasan aku kali ini. Mumpung masih di sini, gimana kalau kamu like, share, dan subscribe video ini? Biar teman-teman kamu ikutan cerdas kayak kamu. Tonton juga video dari daftar populer lainnya ya. Makasih udah nonton, bye-bye.